Berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Siapa yang sempat membuka dan memperhatikan halaman depan mesin pencarian Google pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 kemarin. Pada hari tersebut, halaman awal Google dihiasi dengan doodle atau gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi tersebut dikenal dengan Google Doodle. Nah, biasanya Google Doodle akan ditampilkan oleh Google pada beberapa kesempatan khusus. Misalnya, ulang tahun tokoh penting atau perayaan kemerdekaan sebuah negara. Nah, pada hari tersebut, Google Doodle yang ditampilkan oleh Google berjudul Celebrating Noken Papua, atau dalam bahasa Indonesia, merayakan Noken Papua. Jadi tampilan doodle dari Google, gambarnya menjadi sedikit berbeda saat itu. Dari yang biasanya polos seperti ini, menjadi ada ornamen Noken Papua yang seperti ini. Noken adalah tas tradisional khas dari Papua yang banyak digunakan oleh masyarakat Papua untuk membawa kebutuhan sehari-hari. Dan cara membawa tas ini berbeda dengan tas yang biasanya kita gunakan. Karena noken digunakan di dahi, sehingga kantong tas akan menggantung dari leher bagian belakang sampai ke bagian punggung. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu lebih jauh tentang noken Papua. Tas yang teman-teman gunakan biasanya terbuat dari kain atau bahan lainnya seperti kulit yang dijahit dengan benang. Namun berbeda dengan noken nih. Noken tidak dibuat dengan menggunakan kain dan benang. Bahan pembuat noken ternyata berasal dari serat kulit kayu pohon. Noken dibuat dari kulit kayu pohon manduam, pohon nawa, pohon anggrek hutan, dan masih banyak lagi jenis kulit pohon yang biasa digunakan. Kulit kayu ini awalnya dikeringkan, kemudian diolah lalu dipintal menjadi benang. Nah, benang sari serat kulit kayu inilah yang akan dirajut membentuk tas lalu diberi pewarna alami sebagai pemanisnya. Sama seperti tas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Noken juga digunakan untuk membawa berbagai benda. Ada 3 ukuran noken. Ada yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Dengan perbedaan dari ukuran yang dimiliki, tentu saja perbedaan dari ukuran yang dimiliki fungsi yang berbeda juga. Serta perbedaan ukuran dari tas noken tersebut juga memiliki nama. Untuk tas noken yang berukuran besar, diberi nama Yato. Ukuran noken yang sedang itu namanya Gapago. Dan untuk yang berukuran kecil namanya Mitute. Tas noken yang berukuran besar atau Yato biasanya digunakan untuk membawa benda yang berat seperti kayu bakar, barang belanjaan, atau hasil panen yang berupa umbi-umbian. Bahkan noken berukuran besar juga bisa digunakan untuk menggendong anak. Noken yang berukuran sedang atau Gapago biasanya lebih banyak digunakan untuk membawa barang yang lebih ringan. Misalnya, untuk membawa buku ke sekolah. Dan untuk noken yang berukuran kecil atau Mitute biasanya digunakan untuk membawa barang-barang pribadi. Meskipun digunakan oleh hampir seluruh warga Papua, tapi tidak semua orang bisa membuat noken. Noken hanya boleh dibuat oleh para perempuan atau para mama di Papua. Ternyata ada makna dari pembuatan noken yang hanya dilakukan oleh perempuan ini. Membuat noken ternyata cukup rumit karena menggunakan cara manual dan tidak menggunakan mesin. Kayu tersebut diolah, dikeringkan, dipilah-pilih serat-seratnya, dan kemudian dipintal secara manual menjadi tali atau benang.
Variasi warna pada noken dibuat dari pewarna alami. Proses pembuatannya bisa mencapai 1-2 minggu. Untuk noken dengan ukuran besar, bisa mencapai 3 minggu bahkan sampai 2 hingga 3 bulan tergantung dari prosesnya. Bagi masyarakat Papua, tas noken digunakan sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan. Tas noken juga merupakan simbol kedewasaan bagi para perempuan di Papua. Artinya, perempuan Papua yang tidak bisa membuat noken maka dianggap belum dewasa. Selain itu, noken juga digunakan sebagai syarat pernikahan, yang berarti perempuan Papua baru bisa menikah jika sudah bisa membuat noken. Inilah sebabnya sejak kecil para perempuan di Papua sudah mulai belajar cara membuat noken. Ternyata noken yang merupakan tas asli Papua ini sangat unik, bahkan punya makna tersendiri. Karena keunikan tas asli Papua inilah UNESCO menobatkan noken sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Heritage pada 4 Desember 2012 lalu di Prancis. Penobatan noken ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya. Di Papua sendiri ada lebih dari 250 suku dan uniknya setiap suku ini memiliki gaya dan motif tersendiri dalam merajut noken. Serta salah satu usaha untuk melestarikan noken adalah himbauan pemerintah setempat agar anak-anak sekolah menggunakan noken saat pergi ke sekolah. Dengan anjuran tersebut, juga diharapkan anak-anak Papua lebih mencintai lagi dan menjaga budaya yang mereka miliki. Hal ini sama seperti di daerah lain yang mewajibkan karyawannya atau para pelajarnya untuk menggunakan baju atau kain khas daerah yang mereka miliki pada hari Kamis. Seperti itulah salah satu budaya dari sekian banyak budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dan sekali lagi, noken merupakan sebuah warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO. Dan jangan lupa, tugas kita sebagai generasi muda untuk selalu melestarikan adat dan budaya yang kita miliki. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.